Selamat malam pada orang tuaku, saudaraku, para pendeta. Saya akan mencoba memaparkan tentang peran pendeta sebagai mitra dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Di sini sangat penting, Pak. Kenapa? Saya selama jadi polisi baru kali ini saya berhadapan dengan pendeta. Iya, tapi saya bersyukur, Pak, saya bisa begini. Ini yang agama yang dominan di Indonesia, yaitu agama Islam, belum pernah kita mengumpulkan yang namanya ustaz sebanyak begini. Iya betul, Pak. Inilah kelebihan daripada umat kita ini. Saya akui itu, Pak. Saya dalam pikiran di luar tadi, loh bisa enggak saya kumpulkan juga ustaz kayak begini? Iya, Pak. Luar biasa ini. Itu, Pak. Jadi kami dari kepolisian dalam hal ini di Ditbimas, saya mengharapkan sekali atas peran daripada bapak-bapak pendeta dalam hal ini yang tercantum di dalam Perpol nomor 1 tahun 2021 ya, tentang perpolisian masyarakat. Saya lanjut. Ini Perpol nomor 1 tahun 2001 pasal 1 ayat 3 mengatakan perpolisian masyarakat atau kepolisian polisi yang selanjutnya disebut dengan Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Mati. Jadi perannya di sini, Pak. Jadi kita dituntut oleh peraturan ini untuk bagaimana kita bisa melaksanakan peran untuk ketertiban dan keamanan yang bekerja sama dengan polisi, masyarakat maupun pemerintah. Jadi ini, Pak, saya lanjutkan, Pak. Sebagai informasi, kita sebagai pendeta diharapkan sekali untuk membina masyarakat kita, terutama yang di Mamasa ini, di Kabupaten Mamasa ini. Bagaimana caranya kita membina masyarakat melalui ada istilahnya restorasi justice yang diatur di dalam Perpol nomor 8 tahun 2020. Yaitu setiap permasalahan di masyarakat kita bisa selesaikan melalui yaitu para pendeta atau pemuka masyarakat, kepolisian, dan para kepala desa. Jadi apabila ada permasalahan di masyarakat yang namanya yang penting jangan menyangkut masalah narkoba, terorisme, dan kasus yang bisa menimbulkan yang berdampak secara nasional. Itu yang kita tidak bisa dimasukkan di dalam restorasi justice yang istilahnya kerennya itu RJ. Selama itu masih bisa kita, ngapain kita mau lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu ke pengadilan. Itu dasarnya. Jadi perannya di sini pemuka masyarakat atau pendeta sangat-sangat dibutuhkan untuk membina masyarakat kita. Jadi apabila ada kasus umpamanya masalah kasus kecil, apabila atau di dalam hal masalah keluarga, kita bisa selesaikan di situ, Pak. Jadi melalui Babinkan Tipmas, yaitu kepolisian, kepala desa, pemuka masyarakat, ada bapak-bapak pendeta. Yang penting di situ ada istilahnya kesepakatan di dalamnya, baik korban maupun pelaku. Ada kesepakatan di dalamnya, oke, sudah
kita bisa menyelesaikan masalah kasus itu. Tak usah kita laporkan kemana-mana. Yang penting di situ kepala desa memanggil Babinka Tikmasnya, istilahnya kalau di Babinka Sino problem solving. Para pendeta ada gambarnya Pak, itu sudah bisa kita selesaikan kasus itu. Kenapa? Kalau semua kasus dilanjutkan ke pengadilan, lama-lama penjara itu tidak muat. Kalau penjara di Belanda sekarang sudah tidak ada manusianya di dalam. Kalau di Belanda Pak, dengan adanya restorasi justice ini. Itu, jadi makanya mungkin jadi tidak di polsek itu bukan masuknya itu tidak bisa menangani kasus, bisa menangani kasus dengan problem solving ini diselesaikan di sana. Tapi kalau umpamanya terjadi di desa-desa, perannya di sini para pemuka masyarakat yaitu para bapak-bapak pendeta itu bisa menyelesaikan di situ Pak. Itu sudah diatur di dalam peraturan Kapolri nomor 8. Bisa lanjut? Ya saya lanjut ini. Polmas bertujuan untuk apa? Mewujudkan kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani pemecahan permasalahan yang ditimbulkan potensi gangguan keamanan ketertiban masyarakat guna menciptakan keamanan ketertiban. Ini perannya Pak. Polmas ini adalah termasuk bapak-bapak pendeta dan ibu-ibu pendeta di sini. Betul Pak. Jadi perannya di sini sangat diharapkan daripada pemuka masyarakat, yaitu para ibu-ibu pendeta dan bapak-bapak pendeta. Lanjut. Yang tadi itu hanya meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat komunitas terhadap potensi gangguan keamanan. Ya lanjut. Jadi ini semuanya ini di dalamnya ini tercakup di dalam peraturan ini. Jadi perannya semua itu semua ke masyarakat sekarang. Jadi ada peningkatan dulunya kalau umpamanya ada kasus, lapor ke polisi. Sekarang kalau ada kasus bisa dilapor ke Babinka Tikmas dengan kepala desa. Ada persetujuan di situ ya diselesaikan. Supaya tidak bertele-tele di masyarakat. Tanya apa? Kalau tidak ditangani kasus ini secara cepat, merembet kemana-mana, kasus kecil bisa jadi besar. Makanya itu diharapkan kepada para masyarakat ini supaya cepat menangani kasus supaya tidak kemana-mana. Kalau katanya yang dibilang tadi Pak Pendeta di sini ya itulah. Akhirnya apa yang kita inginkan di masyarakat tidak tercapai. Keadaan di masyarakat karena sekarang ini melalui medsos luar biasa. Karena setiap di medsos itu selalu dipercaya padahal tidak. Hoax rata-rata itu. Yang di medsos itu pada umumnya 60% hoax. Kita lanjut Pak. Balai Kemitraan Polri Masyarakat BKPN. Ini mungkin di masa ini belum ada yang terbentuk ini Pak. Ini wajib yang ada sebenarnya di sini. Balai ini balai kemitraan polisi dengan masyarakat atau tempat bangunan yang khusus digunakan untuk melaksanakan kegiatan forum keamanan polisi dan masyarakat dalam membangun kemitraan dan serta mencegah permasalahan. Ini belum ada. Kalau bisa bapak-bapak pendeta atau ibu-ibu pendeta bisa ada ruangan sedikit untuk kita bentuk ini balai kemitraan, alangkah bagusnya Pak. Di situ supaya para pendeta juga bisa ke masyarakat. Ini luar biasa bagusnya kalau bisa kita bangun sedikit saja ruangan Pak. Ada di dalamnya di situ ada lengkap. Bagus kita menyelesaikan permasalahan problem solving di masyarakat. Kenapa tidak ada lain? Kalau bukan kalau di masa ini mesti pendeta yang harus jadi penjuru Pak. Itu. Jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya ini malam apa yang tadi dikatakan oleh Pak Bupati bisa terrealisasi dengan ini balai kemitraan ini di Mamasa ini.
Pelaksanaan Polmas pasal 4, yaitu Polmas dilaksanakan dalam bentuk model wilayah diterapkan pada satu atau gabungan area pemukiman. Jadi ini, jadi melalui balai ini Pak bisa dibentuk ini. Yang kedua, pelaksanaan Polmas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melibatkan pilar masyarakat atau Polmas. Pilar Polmas merupakan penentu keberhasilan program Polmas di suatu wilayah, terdiri dari unsur Polri, unsur pemerintah, dan unsur masyarakat. Nah, ini kita masuk di sini di masyarakat, Pak. Lanjut, Polmas model wilayah. Jadi saya terangkan di sini Polmas model wilayah sedikit. Dapat membentuk forum komunikasi atau forum kemitraan polisi dengan masyarakat berdasarkan kemauan, berdasarkan kemauan dan kesadaran dan kepentingan masyarakat untuk menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tempat setempat oleh masyarakat. Jadi ini tadi ada hubungannya ini. Kalau ada BKPN ini bagus sekali, kita membentuk, akhirnya disinilah kita akan ketemu di situ bagaimana kita bisa evaluasi kita punya wilayah. Kalau bentuknya wilayah Pak, bagaimana caranya supaya daerah kita ini tidak dimasuki oleh provokator, apalagi sebentar lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Nah, disinilah kita jauh-jauh hari kita sudah harus memikirkan itu, karena nanti ke depan semakin ancaman daripada ketertiban itu semakin tinggi. Jadi apalagi COVID sekarang sudah mulai menurun. Dengan demikian pasti kegiatan masyarakat akan meningkat. Dengan peningkatan kegiatan masyarakat pasti ada perekonomian akan semakin tinggi. Dengan ekonomi semakin tinggi pasti ancaman ketertiban dan keamanan pasti akan tinggi juga. Jadi perlu kita antisipasi itu. Kalau tidak, ya nantinya akan kita repot sendiri. Oh, kenapa si ini bisa demikian? Nah, karena kita tidak pernah mengatur mereka. Jadi keanggotaannya terdiri atas unsur masyarakat, unsur pemerintah setempat, dan petugas Polmas. Petugas Polmas. Kalau tidak ada di sini, ya sudah. Kemana-mana nantinya provokator masuk apabila ada sudah pemilihan kepala desa atau segala macamnya pasti akan ribut. Karena kita tidak antisipasi dan tidak ada unsur ini FKPN-nya ini yang paling perlu juga, forum kemitraan polisi masyarakat. Jadi polisi tidak akan pernah berhasil melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban kalau tidak ada dukungan dari masyarakat. Itu yakin itu. Kalau tidak ada dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu pendeta, tidak akan mungkin wilayah kita akan tertib. Itulah perannya kita. Karena yang dipercaya di masyarakat adalah kita semua ini. Tidak ada lagi. Makanya ini saya bilang luar biasa, ini malam ini bisa terkumpul pendeta berdemikian banyak Pak. Mudah-mudahan selanjutnya bisa ada lagi terkumpul di wilayah lain. Mudah-mudahan komandan saya bisa mengumpulkan lagi di wilayah lain. Ini bagus sekali ini. Lanjut, forum kemitraan polisi masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan FP tadi, wadah komunikasi antara Polri dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban. Itulah yang dibahas di dalam forum itu. Bagaimana umpamanya wilayah kecamatan ini ada di dalamnya di situ. Karena satu ke desa pasti ada babingkan tikbasnya, pasti ada kepala desanya, pasti ada pemuka masyarakatnya, utamanya pendetanya di dalam. Kalau tidak ada di situ kerjasama, yakin dan percaya kita selalu melaksanakan penangkapan lah, apalah.
Seharusnya sebelum terjadi permasalahan kita sudah harus mencegah. Itu tujuannya ini, Pak. Bagaimana tugas di Tipikmas? Tugasnya di Tipikmas ini, Pak, mengaktifkan para Babinka Tipikmas untuk melaksanakan kegiatan sambang dan tatap kepada warga masyarakat di wilayah binaannya. Jadi para Babinka Tipikmas itu selalu berkunjung itu. Dengan adanya kunjungan ini, Pak, tolong direspon dengan baik. Apa sih Babinka Tipikmas ini binaannya di sini? Coba umpamanya ini si Putra, coba sini Pak Putra, ada begini-begini, ada masukan begini. Itu yang kita perlukan sebagai informasi lebih awal. Tadi malam itu ada orang lalu lalang di sini yang tidak tahu apa bagaimana ini. Kita sebagai informasi saya itu sudah bagus sekali. Mengefektifkan kembali para petugas satuan pengamanan atau satuan kepolisian khusus lainnya pada objek yang diamankan. Sekarang pada objek yang harus diamankan seperti kantor-kantor. Sekarang ini kita sudah melatih satpam. Kita sudah melatih satpam ini itu gunanya untuk mengcover area lingkungan terbatas. Jadi mohon kiranya supaya di Mamasa ini supaya kayak di Majene, Pak. Di Majene itu pasar-pasar sudah banyak satpam. Sekarang kalau sudah ada satpamnya, insya Allah untuk keamanan kita itu masih bisa tercover. Sekarang satpamnya itu apa sih? Ada yang bertanya, apa sih dasarnya ada satpam? Dasarnya ada satpam adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di pasal 3 ayat 1. Diperkuat lagi Perpol Nomor 4 Tahun 2020. Ini kalau satpam, jadi jangan sampai ada yang mengatakan ini satpam gimana ini, jangan sampai Pam Swakarsa ini kayak tahun 908. Enggak, ini sudah ada Pak, sudah ada regulasinya bagi satpam itu, Pam Swakarsa itu. Jadi saya minta, karena saya sebagai Kasudit Satpam, para bapak-bapak ibu-ibu pendeta ini, supaya satpam itu kita kalau bisa diusulkanlah kepada pemerintah supaya menggunakan satpam di kantor-kantor maupun di area keramaian. Di sini bisa interaksi antara Babinka Tipikmas dengan satpam supaya cepat juga alurnya. Itu, Pak. Membangun dan mengaktifkan jaringan informasi. Ini informasi. Jadi para bapak-bapak dan ibu-ibu pendeta, kita polisi kalau tidak ada informasi, ya sudah jadi PKI lah kita ini. Kalau tidak ada informasi dari bapak-bapak atau ibu-ibu, kita ini polisi jadi PKI. Polisi kurang informasi. Itu Pak. Jadi memang harus ada kemitraan. Kalau tidak ada kemitraan, keamanan tidak akan pernah kita bisa antisipasi. Selanjutnya, pengelolaan dan pendataan warga pendatang. Jadi setiap ada warga pendatang, tolong bisa didatakan. Siapapun yang datang, siapapun masyarakat harus open terhadap pendatang. Karena kalau kita tidak open terhadap pendatang ini akan menimbulkan juga kerawanan. Apalagi kalau bangsa luar, umpamanya kita tidak tahu identitasnya, orang Afghanistan datang di sini, kok kira-kira kenapa dia ini datang ke sini. Apalagi sudah panjang-panjang jenggotnya, ya kita juga saling mengawasi. Kita wah ini panjang jenggot itu urusannya, enggak. Urusannya kita semua sebagai masyarakat yang tercantum di dalam regulasi Perpol Nomor 1 Tahun 2001, Pak. Jadi jangan tahu usah kita bilang, loh urusannya itu ustaz itu, enggak. Urusannya kita semua sebagai warga masyarakat. Walaupun punya jenggot-jenggot, kalau kita tidak tahu masuk di sini, siapa ini?
Itu Pak, yang penting ada mekanismenya, ada kita menganut sopan santun di dalam situ. Tidak mungkin dia akan tersinggung kalau kita tidak menanyakan, Pak, Bapak dari mana ini, tujuannya apa, begini. Kalau bisa kita sharing, kita panggil ke balai kemitraan ini. Itu Pak, itu tujuannya balai kemitraan Pak. Kita panggil ke sana, di sana ada Babinkan Tikmasnya. Itu. Dan menjamin rasa aman dan tertib kehidupan sosial yang itu yang kita dambakan. Menjamin keamanan dan ketertiban sosial di masyarakat. Itu Pak tugasnya Babinkan Tikmas. Ya saya rasa itu yang perlu saya sampaikan untuk malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada pertanyaan, ada usul Pak. Kami dari Bimas Polda Sumbar, siapa tahu ada usul ataukah ada pertanyaan.